warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam, sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita tidak hanya sekedar berpegang kepada sunnahnya, tetapi Rasulullah juga memerintahkan kita untuk berpegang kepada sunnahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajiz." Berpeganglah oleh kalian kepada sunnahku dan juga sunnah khulafaur rasyidun setelahku. Addu 'alaiha bin nawajiz, kalau perlu digigit dengan gigi geraham kalian kedua sunnah tersebut. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah berkata, "Ashabi kan nujum, fabi ayyi ahadihim iqtadaitum ihtadaitum." Sahabatku itu laksana bulan atau laksana bintang di langit, salah satu saja di antara mereka kalian ikuti, maka niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk sebagaimana fungsi setiap bulan di langit pada saat malam tiba. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebab itulah kita banyak sekali mendapatkan riwayat di mana di dalam ajaran agama Nabi kita Muhammad beberapa hal di dalam syariat justru pertama sekali dicontohkan bukan oleh Rasulullah, tetapi dicontohkan oleh sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mau tahu bagaimana tata caranya sholat orang yang masbuk. Orang yang masbuk, orang yang tidak sempat takbiratul ihram bersama dengan imam. Itu tidak mungkin kita peroleh ceritanya dari Rasulullah, karena memang Rasulullah seumur-umur hidupnya tidak pernah menjadi makmum. Selalu beliau menjadi imam dalam sholat, kecuali beberapa hari sebelum beliau wafat, baru pada saat itu beliau sholat menjadi makmum. Oleh sebab itu kalau kita mau tahu tuntunan, ajaran dari Rasulullah, bagaimana caranya kita bersikap saat kita masbuk, kita tidak mungkin menemukan jawabannya di dalam sunnah Rasulullah. Tapi pasti kita menemukan jawabannya di dalam sunnah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memang di antara mereka ada solat yang bisa takbiratul ula bersama dengan imam, bersama dengan Rasulullah.
Tapi juga banyak di antara para sahabat itu sholatnya masbuk, tidak sempat bertakbiratul ula bersama dengan Rasulullah. Diberikan contoh misalnya di dalam Sunan At-Tirmidzi, dahulu sebelum datang Mu'az bin Jabal, orang jika sholat masbuk itu balap-balapan dengan imam. Contoh, seandainya Rasulullah SAW sholat duhur 4 rakaat, Rasulullah sudah berada di rakaat ketiga, maka sahabat yang tadi datang sholat masbuk, dia ngebut kejar rakaatnya Rasulullah, sehingga dia bisa bersama dengan Rasulullah pada takbir atau rakaat yang keempat, dan akhirnya dia bisa menutup sholatnya dengan salam sama dengan salamnya imam, sama dengan salamnya Rasulullah SAW. Jadi tidak ada lagi dulu pertama-tama orang yang sholatnya telat, orang yang datangnya masbuk, sholatnya bangun lagi setelah imam. Tidak ada seperti itu, dulu seperti itu. Sampai suatu hari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu datang untuk masuk ke dalam sholat berjamaah bersama Rasulullah, tapi beliau masbuk 2 rakaat sholat asar. Rasulullah SAW selepas sholat beliau selalu menghadap ke arah makmum. Kalau tidak menghadap ke arah makmum, Nabi Muhammad menghadap ke arah kanan atau sisi daripada mimbar. Sebab itu di dalam fikih sunnah bagi seorang imam setelah sholat kalau tidak melihat ke arah makmum, ya melihat ke arah mimbar. Nah, didapatilah kemudian Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu bangun lagi setelah salam. Maka ditunggu oleh Rasulullah apa yang hari ini dikerjakan oleh Mu'az bin Jabal. Setelah Mu'az bin Jabal selesai dengan sholatnya, sebagaimana yang kita lakukan sekarang pada saat sholat masbuk, maka setelah sholatnya Mu'az itu dipanggil sama Rasulullah, ya Mu'az, apa yang telah kamu lakukan tadi di dalam sholatmu? Maka kemudian Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, sepertinya saya tidak terlalu nyaman kalau masbuk kau ngejar-ngejar bersama dengan imam sehingga bisa salam bersamaan dengan imam. Kayaknya yang model seperti ini lebih pas, kita sholat dulu bersama dengan imam, setelah imam selesai salam maka kita bangun kembali mengqadha jumlah rakaat yang tidak sempat kita lakukan bersama dengan imam. Akhirnya apa kata Rasulullah? Faqad sanna lana Mu'azan fasna'uha fi sholatikum. Hari ini Mu'az bin Jabal telah buat sunnah baru kepada kita. Ya, jadi itu contoh di mana Rasulullah meminta kita bukan hanya sekedar ikut sunnah Rasulullah, tapi juga sunnah para sahabatnya Rasulullah. Karena kalau kita berpendoman kepada sunnah Rasulullah, banyak sekali yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah tapi dikerjakan oleh para sahabat, ternyata itu juga menjadi bahagian daripada tuntunan dalam agama kita. Contohnya tadi, akhirnya kita hari ini yang sholatnya masbuk bangun lagi setelah imam salam, dan kita mengerjakan jumlah rakaat yang kita tinggalkan, itu tuntunannya bukan dari Rasulullah, tapi pertama sekali dicontohkan oleh Mu'az bin Jabal, tentu atas pengetahuan Nabi. Maka oleh sebab itu saat Rasulullah mengetahui penjelasan Mu'az bin Jabal itu, beliau kemudian berkata, faqad sanna lana Mu'adzan, hari ini Mu'az bin Jabal telah buat sunnah baru kepada kita. Fasna'uha fi sholatikum, maka kerjakanlah itu di dalam sholat kalian. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jika kita masbuk dalam sholat itu tidak dari contoh Rasulullah, tapi contohnya bersumber dari sahabat Rasulullah SAW. Contoh lain, sholat sunat rawatib qabliyah maghrib. Rasulullah seumur hidupnya tidak pernah mengerjakan 2 rakaat sebelum maghrib. Ya, kalau sunat rawatib qabliyah yang lain dikerjakan oleh Rasulullah, tapi 2 rakaat sebelum maghrib tidak. Oleh sebab itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana di dalam riwayat hadis yang sahih menceritakan kepada kita siapa
yang melakukan mula-mula sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Ternyata para sahabat Nabi yang punya kerjaan. Kata Abu Hurairah di dalam riwayat hadis itu, kunna nusalli raka'ataini ba'da ghurubi syamsi. Kami punya kebiasaan. Kami itu siapa? Sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami punya kebiasaan mengerjakan 2 rakaat salat setelah tenggelamnya matahari, selepas azan salat maghrib dan saat tenggelamnya matahari. Para sahabat pada saat itu punya kebiasaan mengerjakan 2 rakaat salat sunat. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarona walam yanhana walam ya'murna. Adapun Rasulullah melihat kami mengerjakan 2 rakaat itu, tapi beliau memang tidak pernah memerintahkan kami. Meskipun demikian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang kami mengerjakan sholat tersebut. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, sunnah kita mengerjakan 2 rakaat sebelum maghrib bukan hanya sebatas karena Nabi tidak pernah mengerjakannya, tapi karena Rasulullah selain menganjurkan kita berpegang kepada sunnahnya Nabi Muhammad, kita juga disuruh berpegang kepada sunnahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbah, apakah itu khutbah Jumat, apakah itu khutbah Idul Fitri ataupun khutbah Idul Adha, maka selalu pada rukun yang kedua, pada khutbah yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti membaca doa. Selalu beliau baca doa. Misalnya pada khutbah Jumat selalu beliau baca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Dan semua kitab hadis yang kita baca menunjukkan setiap kali Nabi Muhammad membaca doa di dalam khutbahnya, beliau tidak pernah mengangkat kedua tangannya. Terus apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau hanya mengangkat telunjuknya saja. Nah, pertanyaannya kemudian pada saat itu kita mengamalkan sunnah siapa? Sunnahnya Rasulullah? Ya pasti kita amalkan. Tapi sunnahnya Rasulullah itu harus kita amalkan kalau posisi kita hari itu sama dengan Rasulullah sebagai khatib. Kalau kita sebagai khatib, seluruh mazhab fikih memakruhkan kita mengangkat tangan saat kita membaca doa. Misalnya Jumat ini saya jadi khatib di Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Zainal Abidin. Maka saya pada saat baca doa, karena posisi saya sama dengan Rasulullah, tidak sunnah saya angkat kedua tangan. Karena Rasulullah tidak mengangkat kedua tangan pada saat membaca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rasulullah hanya mengangkat telunjuk beliau saja. Tetapi bagi kita yang berstatus makmum, yang berstatus makhtub, yang berstatus jamaah Jumat, tentu yang saat itu kita amalkan bukannya sunnah Rasulullah, tapi sunnahnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita baca di dalam hadis bagaimana sikap tangan sahabat Rasulullah pada saat mengaminkan doanya Nabi Muhammad. Ternyata seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mengaminkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar, mereka mengangkat kedua belah tangannya semuanya. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, ada hal-hal tertentu kata para ulama yang menjadi pendoman kita itu bukan lagi sunnahnya Nabi, tapi yang menjadi pendoman kita itu sunnahnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, dalam akidah yang sahih yang disebut oleh para ulama bukan saja akidah Ahlussunnah, tapi tambah wal jamaah, ya. Tidak cukup Ahlussunnah, kami akidahnya Ahlussunnah, tidak cukup Bapak Ibu. Kenapa tidak cukup? Karena tadi ada contoh-contoh praktek-praktek tertentu di dalam syariat, contohnya enggak kita temukan dalam sunnah Rasulullah, tapi contohnya kita temukan dalam praktek sahabat Rasulullah. Maka oleh sebab itu para ulama menyebut akidah yang benar itu bukan Ahlus Sunnah, tapi ada tambahannya Ahlus Sunnah
wal jamaah, ahlus sunnah dan juga jamaah. Siapa jamaah yang dimaksud di situ? Adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memprediksi muncul kelak di hari kiamat umatku itu terpecah ke dalam 73 golongan. Taftariku ummati ala salasin wasab'ina millatan, atau dalam riwayat yang lain firqatan. Terpecah umatku dalam 73 kelompok. Kulluhum finar, semua kelompok itu tempatnya di neraka. Illa firqatan wahidatan, kecuali satu kelompok saja. Sahabat kemudian bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa kelompok yang Anda katakan selamat itu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, siapa saja kelompok itu yang mengikuti sunnahku dan juga sunnahnya sahabatku, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, waktu saya di Al-Azhar itu ada satu mata kuliah favorit kita. Nama mata kuliahnya At-Tayyarat Al-Islamiyah, aliran-aliran pemikiran Islam. Jadi disebut di situ salah satu ciri kelompok itu tidak benar kalau kelompok itu dalam ajaran agamanya mengeksklusifkan diri. Dia cuma sama-sama kelompoknya saja bisa. Kalau sama kelompok lain tidak bisa berbaur. Itu ciri-ciri kelompok itu sempalan, kelompok yang tidak benar. Dalam pelajaran At-Tayyarat Al-Islamiyah seperti itu. Kalau kita gelar pengajian yang ikut orang-orang itu saja, orang lain tidak bisa ikut di situ. Itu tanda-tanda kelompok itu tidak benar. Oleh sebab itu ciri-ciri kelompoknya benar apa? Dia percaya diri, mengamalkan ajaran Islam dalam komunitas, dalam masyarakat banyak, bergaul, berbaur dengan masyarakat. Itu ciri-ciri kalau ajaran agama yang kita praktekkan, yang kita yakini, yang kita amalkan itu sudah sesuai dengan tuntunannya Rasulullah, dengan ajarannya para sahabat Rasulullah, dan juga seperti yang diajarkan oleh para ulama kita terdahulu. Semoga ceramah singkat kita pada hari ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.